Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena berkat kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kemudian di sini kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup dan bentuk kajian alih wahana sastra. Nah, kami ini dari kelompok 2 dan di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, di mana yang memakai jilbab warna merah marun itu ada Fatihah Zulfa, Triinsa Kumairah, dan saya sendiri Melan. Nah, bagi teman-teman saya juga yang memakai jilbab hitam, di situ ada In Kartini, Audrey, dan Marni Astuti. Sedangkan dosen pembimbing dari mata kuliah ini adalah Pak Dodi Irawan MPD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Kartini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu alih wahana. Alih wahana menurut Damono pada tahun 2009 pada halaman 128, alih wahana adalah perubahan satu jenis kesenian ke jenis kesenian lainnya, sehingga alih wahana kerap dikatakan sebagai perubahan suatu jenis karya sastra yang satu ke jenis karya sastra yang lainnya. Jadi, dari pengertian dapat kita simpulkan bahwa suatu karya sastra tidak hanya dapat kita temukan dalam bentuk novel, tetapi bisa juga kita jadikan sebagai musikalisasi puisi, podcast, serta ekranisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triinsa Kumairah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat alih wahana sastra. Manfaat luasnya yaitu adalah untuk meningkatkan mutu sastra. Yang namanya karya sastra pasti akan memerlukan perkembangan untuk mengikuti kehidupan dari waktu ke waktu. Nah, manfaat alih wahana sastra yang pertama adalah media ekspresi. Kenapa harus media ekspresi? Karena dengan alih wahana kita bebas untuk mengekspresikan diri kita. Contoh, misalnya seorang penyair membuat puisi yang bertemakan tentang kehidupan, dan setelah itu kita memusikalisasikan puisi tersebut dengan ditambah lagu-lagu yang sesuai dengan puisi tersebut, dan pada akhirnya menjadikan alih wahana sebagai metode baru untuk mengekspresikan apa yang terdapat pada hati kita. Kemudian manfaat yang kedua adalah pencerminan. Nah, alih wahana sastra itu pasti memiliki kajian yang perbandingan, di mana halayak ramai pasti akan membandingkan karya sastra satu dengan yang lainnya. Contohnya musikalisasi puisi. Pendengar pasti akan membandingkan apakah puisi tersebut bagus dimusikalisasikan atau hanya bagus untuk dibacakan sebagai puisi saja. Disitulah manfaat alih wahana sastra sebagai pencerminan. Dan manfaat alih wahana sastra yang terakhir atau yang ketiga adalah pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru. Setiap orang yang kreatif pasti akan terus mencoba, seperti contoh musikalisasi puisi, ekranisasi, dan lain sebagainya, sampai mereka menemukan titik jati diri mereka, sehingga hal-hal yang seperti ekranisasi, musikalisasi puisi itu diresmikan sebagai bagian dari alih wahana sastra. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Astuti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Perlindungan Bahasa dan Sastra. Nah, perlindungan bahasa dan sastra tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, di mana di dalamnya ada perlindungan bahasa, serta di dalam perlindungan bahasa ada menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra yang terdiri dari penelitian, pengembangan, pembinaan, serta pengajarannya. Nah, penelitian adalah upaya kita untuk menggali hal-hal yang ada di dalam bahasa dan sastra dari masa ke masa. Lalu dilanjutkan pula upaya pengembangan, yaitu untuk memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembangunan sistem bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan di dalam pengembangan ini muncul pula lah yang dinamakan alih wahana sastra, yaitu adanya ekranisasi perubahan novel menjadi sebuah film, dan musikalisasi puisi, serta podcast. Lalu ada pula pembinaan.
Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran agar bahasa bisa diketahui semua masyarakat, baik itu di dunia pendidikan maupun berbagai masyarakat lainnya. Serta yang terakhir adalah pengajaran, di mana kita sebagai orang yang mengerti bahasa, kita harus melakukan pengajaran kepada peserta didik maupun masyarakat. Nah, selanjutnya ada materi yang membahas tentang bentuk kajian Aliwahana Sastra. Akan dijelaskan oleh teman saya Fathia Zulfa. Pada Fathia saya persilakan. Saya Fathia Zulfa akan menjelaskan tentang bentuk kajian Aliwahana Sastra, di mana ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada musikalisasi puisi, di mana genre seni dalam seni pertunjukan yang merupakan kolaborasi antara penyajian musik dan puisi. Yang kedua ada podcast. Podcast ini merupakan hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh orang banyak melalui media internet. Podcast juga dapat diimplementasikan kapanpun serta dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik. Yang ketiga ada ekranisasi. Ini merupakan suatu proses pelayar putihan, pemindahan dari novel ke film. Pemindahan dari novel ke layar putih mau tidak mau akan mengakibatkan perubahan terhadap novel ke film. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Melan. Nah, dalam kesempatan ini saya itu akan membahas tentang ruang lingkup Aliwahana dalam penilaian kritis dari publik. Nah, setelah adanya Aliwahana Sastra, itu terjadi perubahan besar dalam dunia sastra. Mengapa? Karena karya sastra tidak hanya bisa dijadikan dalam satu jenis. Contoh saja misalnya puisi. Ya sudah, puisi itu puisi saja, tapi tidak. Setelah adanya Aliwahana Sastra, kemudian puisi bisa bertransformasi menjadi musikalisasi puisi, di mana bisa diletakkan musik-musik dalamnya, atau contoh yang lainnya adalah ekranisasi, di mana sebuah novel bisa diadaptasi menjadi sebuah film yang luar biasa. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang pengertian Aliwahana itu, tapi saya akan membahas tentang bagaimana sih penilaian kritis dari publik tentang Aliwahana ini. Nah, yang pertama adalah tentang gagal mentransformasi ruh dalam karya sastra. Nah, sangat diharapkan ketika kita melakukan Aliwahana Sastra itu tidak menghilangkan, tidak membuat gagal, tidak menghilangkan ruh dari karya sastra itu. Ruh itu apa sih? Hal yang menghidupkan karya sastra itu, yang menjadikan dia berbeda dengan karya-karya lainnya. Contoh saja misalnya novel dari Boy Chandra. Itu ruh dalam novel itu apa? Iya, ketika dia mengangkat kisah friendzone, di mana ini merupakan cinta segitiga. Awalnya ini adalah sebuah persahabatan. Nah, ini yang menjadikan karya sastra itu mungkin memang sama sebenarnya temanya, tapi cara penyampaiannya itu berbeda. Itu yang disebut dengan ruh dalam karya sastra. Nah, dalam Aliwahana Sastra ini sangat diharapkan bahwasanya yang mengaliwahanakan itu tidak membuat gagal penyampaian ruh dari karya sastra itu. Itu adalah poin yang pertama, yakni jangan sampai gagal mentransformasi ruh dalam karya sastra. Nah, yang kedua itu lebih baik karya awalnya dibandingkan yang dialiwahanakan. Nah, ini hal yang tidak pernah diharapkan. Kenapa? Ketika kita mengaliwahanakan sesuatu, baik itu bentuk puisi atau kita mengalihwanakan novel, yang disebut dengan ekranisasi. Nah, sangat diharapkan aliwahana kita itu lebih baik dari karya yang itu diciptakan, sebelum karya itu diciptakan. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat musikalisasi puisi tentang Hujan Bulan Juni. Nah, puisi Hujan Bulan Juni ini kan sudah sangat booming, sudah sangat terkenal, sudah sangat menjadikan puisi itu bagus sehingga dia terkenal. Dan ketika dialiwahanakan, jangan sampai musikalisasi kita itu lebih buruk daripada karya sebelumnya, karena karya sebelumnya itu bagus. Nah, ini yang sangat tidak diharapkan pada kegiatan Aliwahana Sastra.
begitu. Dan poin yang ketiga adalah terlalu sederhana, tidak mempresentasikan bagian-bagian dari karya sastra. Nah, mengapa demikian? Ketika ada niatan untuk membuat aliwahana tentang suatu karya, maka jangan usahanya itu sederhana sehingga kita itu tidak mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam aliwahana itu atau terdapat dalam karya sastra itu. Kita harus menonjolkan kembali apa-apa saja nilai yang telah ditonjolkan oleh pengarang atau penulis kepada karyanya. Ini yang menjadikan fungsi aliwahana. Iya, kenapa? Sebagai media ekspresi, sebagai upaya untuk mengembangkan tentang nilai-nilai itu. Sehingga memang karena sebuah karya sastra itu diciptakan mungkin dari waktu yang lalu, kemudian waktu-waktu selanjutnya karya sastra itu pun tak lagi marak di halayak ramai atau publik. Ini yang menjadikan salah satu fungsi dari aliwahana, yakni dimana dia itu membangkitkan kembali karya-karya yang sudah ada, membuat orang-orang kembali ingat, oh iya pada zaman ini ada yang namanya puisi Hujan Bulan Juni. Kemudian setelah dimusikalisasi puisi, dia lebih bagus loh. Nah, itu dia. Sedangkan poin yang keempat adalah nilai-nilai yang diperjuangkan dalam karya sastra tidak tersampaikan. Nah, seorang pengarang pastinya mengharapkan ketika karyanya dialiwahanakan, dia mengharapkan nilai-nilai moral yang ia sampaikan kepada karyanya itu jangan sampai dihilangkan, karena tidak bisa dipungkiri ketika kita menciptakan sesuatu pasti ada hal yang ingin disampaikan kepada orang lain, pasti ada pesan yang disampaikan kepada orang lain. Nah, ketika dialiwahanakan kita pasti berharap ya udah ini karya saya, jadi nilai-nilainya jangan sampai dihilangkan, karena latar belakang dari diciptakannya sebuah karya pasti ada maksud tertentu yang disampaikan kepada halayak ramai, mulai dari pesan moralnya, pesan pendidikannya, dan pesan-pesan kehidupan lain yang terkandung dalam amanat dan pesan moral. Nah, itulah tadi 4 hal yang membuat penilaian kritis dalam publik, di mana ini juga termasuk dalam ruang lingkup aliwahana. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, inna shiratal mustaqim, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Kisha dengan NIM 190388201051. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam proses aliwahana sastra itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ekonomi, yang kedua itu ada budaya, dan yang ketiga itu ada sosial. Yang pertama itu ada ekonomi, yang dimana contoh dengan ekspresi film. Jika film dimainkan dengan target tertarik pada penonton, maka secara otomatis perubahan pada ekonomi film itu meningkat. Karena pada dasarnya inspirasi telah dilakukan untuk sebuah novel, dari novel terus ke film. Maka perubahan pada ekonomi cerita tersebut membaik. Yang kedua itu ada namanya budaya. Mengikuti kehidupan perubahan harus ada pembaruan, yang dimana kita mengikuti perubahan baru tidak harus melupakan budaya kehidupan yang lama. Dan yang ketiga itu ada sosial. Nah, sosial ini dalam kehidupan itu bermasyarakat itu pasti mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Nah, di dalam alur cerita tersebut dibuatlah sebuah novel. Nah, dibuat dalam sebuah novel itu, jika banyak peminat membaca novel tersebut, akan dijadikan sebuah film. Jadi, istilahnya itu sosial merupakan kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Dalam aliwahana sastra seringkali terjadi yang namanya pro dan kontra. Itu menimbulkan perbedaan pendapat antara terjadinya di kreativitas atau hekstalisme. Dalam mempertahankan kreativitas karya sastra itu memerlukan yang namanya ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penampilan kami mengenai ruang lingkup dan untuk kajian aliwahana sastra. Semoga penjelasan kami dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.